Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan aku Elta Kusuma. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam segala apapun. Amin, amin, Allahumma amin. Hari ini aku akan menceritakan keajaiban sholawat teman-teman. Dan maaf ya teman-teman, aku hari ini nggak on kamera, lebih ke podcast biasa aja ya teman-teman. Langsung aja, aku ingin menceritakan kisah keajaiban sholawat tentang Ibu Rohyati di Sukabumi. Beliau ditransfer 250 juta dari orang yang tak dikenal. Wah, Masya Allah banget. Buat teman-teman yang penasaran bagaimana ceritanya, jangan skip, jangan lupa like, comment, subscribe. Nama saya Rohyati dari Pelabuhan Ratu Sukabumi. Saya bekerja di Dubai sudah 4-5 tahun. Selama ini saya mempunyai kesulitan membayar utang. Saya benar-benar bingung kemana saya harus mencari uang untuk membayarnya. Terlebih saat itu orang yang memberikan saya pinjaman tiba-tiba menelpon dan menagih pinjamannya. Beliau hanya memberi saya untuk 1 hari untuk melunasi utang sebesar 3 juta rupiah. Padahal saat itu keuangan saya benar-benar kosong. Saya pun tidak enak hati untuk meminta gaji di awal pada majikan saya. Berbagai cara saya lakukan sampai akhirnya saya hampir menyerah. Saya pun menghubungi anak saya di tanah air dan minta anak saya untuk mencarikan uang pinjaman agar dapat membayar utang. Saya janji saya akan lunasi begitu gajian. Ya, walaupun saat itu gajian saya masih terbilang cukup lama. Alhamdulillah anak saya mendapat pinjaman dari kakak iparnya. Saya bersyukur sekali masih ada orang baik yang mau menolong saya. Saya pun membayarkan uang yang ditagih tersebut. Masya Allah. Tapi dalam kurun waktu 2 atau 3 hari, orang itu kembali menghubungi saya. Kali ini dia minta saya membayar sisa utang sebesar 5 juta. Saya kembali dirundung kebingungan. Kemana saya mencari uang 5 juta dalam waktu 1 hari? Mau tak mau, saya mencoba kembali minta bantuan anak saya untuk mencari pinjaman kemanapun. Ternyata, anak saya kembali meminjam pada kakak iparnya. Masya Allah, Alhamdulillah, beliau kembali membantu saya. Ia pinjamkan lagi uang untuk saya sebesar 5 juta untuk membayar utang tersebut. Saya bersyukur sekali atas pinjaman sebesar 8 juta rupiah. Tapi, masalah lain kembali muncul. Saat itu, saya bingung bagaimana saya bisa membayar utang 8 juta tersebut. Sementara gajian masih lama. Saya tidak enak hati kalau berlama-lama membayar utang pada orang yang sudah baik pada saya. Di saat seperti ini, hanya Allah lah yang bisa menolong saya. Setiap detik dalam pekerjaan saya tak pernah luput dari meminta bantuan Allah agar bisa segera melunasi utang saya. Dari memohon dalam doa bersolawat Nabi, saya baca sebesar 2000 kali usai sholat duha dan tahajud. Lalu lanjut sholawat Jibril saya baca 3000 kali hingga menyebut nama Allah 2000 kali. Masya Allah teman-teman. Lanjut ya. Kemudian setiap gerakan dalam pekerjaan saya pun tak luput dari bersolawat dan berzikir. Sampai-sampai tasbih tak pernah lepas dari tangan saya. Saya menangis meminta Allah memberi pertolongan melalui siapapun. Yang penting halal dan berkah. Saya rela menghabiskan waktu saya semalam suntuk untuk memohon pertolongan Allah. Saat itu saya benar-benar butuh sekali. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tak lama berselang, saya mendapat telepon dari seseorang yang tidak saya kenal. Bahkan nomor teleponnya pun disembunyikan. Orang di seberang sana begitu peduli pada saya. Dia menanyakan kegundahan hati saya saat itu. Padahal saya sama sekali tidak mengenalnya. Akhirnya, saya pun menceritakan apa yang terjadi pada saya. Dan kata-kata yang diucapkannya membuat saya kaget. Beliau bilang saya tidak boleh sedih. Karena beliau akan membantu saya. Berkali-kali saya tanya identitas orang tersebut, tapi tak kunjung diberitahukan. Yang pasti, beliau hanya ingin membantu saya. Beliau meminta nomor rekening saya. Berbekal nomor rekening milik adik yang saya berikan padanya, ternyata beliau benar-benar membantu saya. Masya Allah. Belum habis lagi keheranan saya soal orang misterius tersebut. Tiba-tiba yang saya dikejutkan lagi dengan telepon darinya di malam hari itu. Beliau meminta saya untuk mengecek nomor rekening yang saya berikan padanya, karena dia sudah mengirimkan sejumlah uang untuk membantu kesulitan saya. Masya Allah, air mata saya rasanya tak kuat lagi terbendung. Saya kembali bertanya soal identitas orang misterius tersebut, tapi beliau tak mau jujur. Beliau hanya berpesan agar saya membuang jauh-jauh kesedihan dan air mata saya. Beliau menyuruh saya membayarkan semua utang saya, dan kalau saya bisa dipakai untuk modal usaha suami saya di tanah air. Saya bingung bagaimana cara berterima kasih pada orang tersebut. Sementara identitasnya saya tidak tahu. Keesokan paginya saya penasaran dan langsung menelpon adik saya
untuk meminta cek rekeningnya. Masya Allah, lagi-lagi saya dibuat banjir air mata penuh syukur atas bantuan yang Allah berikan lewat orang misterius itu. Bantuan itu benar-benar nyata adanya, dan yang membuat saya makin bersyukur adalah jumlah yang tidak sedikit, 250 juta, Masya Allah. Ya Allah, pertolonganmu benar-benar nyata kepada orang yang membutuhkan, dan sungguh-sungguh dalam berdoa dan bersolawat. Keajaiban solawat yang saya amalkan beribu-ribu kali, begitu terasa kedahsyatannya. Alhamdulillah. Nah, itu tadi adalah sebuah keajaiban sholawat yang dirasakan Ibu Rohyati dari Pelabuhan Ratu Sukabumi. Ibu Rohyati ini teman-teman kesulitan membayar hutang karena beliau pernah pinjam uang kepada seseorang, dan ternyata orang yang meminjamkan uang tersebut tiba-tiba datang menelpon untuk menagih hutang tersebut. Yang pertama, orang yang memberikan pinjaman itu menagih hutang sebesar 3 juta dan segera harus dikembalikan. Beliau bingung, Ibu Rohyati bingung harus mencari uang kemana, sedangkan Ibu Rohyati belum gajian. Nah, ternyata Ibu Rohyati menelpon anaknya yang ada di tanah air di Indonesia untuk mencarikan uang pinjaman agar dapat membayar hutangnya. Dan alhamdulillahnya anak Ibu Rohyati itu pinjam ke Kak Ipa, dan akhirnya dipinjamin uang 3 juta. Masya Allah banget ya teman-teman, selalu ada kemudahan meskipun Ibu Rohyati pinjam uang. Tapi ya teman-teman, dalam kurun waktu 2 atau 3 hari, ternyata orang yang meminjamkan uang Ibu Rohyati tersebut menelpon kembali dan meminta sisa utangnya itu sebesar 5 juta. Dan Ibu Rohyati bingung banget, karena dalam 1 hari juga nggak mungkin ya dapat uang 5 juta kan. Mau tak mau Ibu Rohyati ini minta bantuan lagi kepada anaknya. Dan ternyata anaknya kembali meminjam uang pada kakak iparnya. Masya Allah. Alhamdulillah, dan akhirnya kakak ipar tersebut memberikan pinjaman uang sebesar 5 juta. Ibu Rohyati sangat bersyukur karena selalu diberi kemudahan untuk membayar hutangnya melalui kakak ipar anaknya tersebut. Tapi itu tadi teman-teman, Ibu Rohyati juga bingung gimana harus bayarnya, sedangkan gajian masih lama. Jadi Ibu Rohyati gak enak juga sama kakak iparnya anaknya itu kan untuk segera membayar hutangnya. Nah, di saat kebingungan Ibu Rohyati itu datang, Ibu Rohyati itu membaca sholawat Nabi sebanyak 2000 kali. Dan itu membacanya setelah sholat duha dan sholat tahajud. Setelah itu Ibu Rohyati juga membaca sholawat Jibril 3000 kali, hingga menyebut nama Allah 2000 kali. Masya Allah. Dan ternyata uniknya teman-teman, Masya Allah banget, di cerita ini tuh Ibu Rohyati dapat telepon. Jadi Ibu Rohyati itu kan sering bersolawat, sering berzikir, sampai-sampai tasbih ini tuh tak pernah lepas ya teman-teman dari tangannya. Dan intinya menangis gitu kan, minta sama Allah sambil menangis. Benar-benar Ibu Rohyati tuh minta pertolongan sama Allah gitu ya. Dan gak ada yang gak mungkin bagi Allah teman-teman. Ibu Rohyati ini sempat ditelepon sama salah satu di negara seberang lah intinya tuh nomornya tuh gak dikenal, nomornya tuh nomor tidak diketahui, dan namanya pun Ibu Rohyati gak tahu tuh siapa sih yang menelpon. Tapi Masya Allahnya tuh beliau tahu apa yang dirasakan Ibu Rohyati gitu. Beliau tahu kalau Bu Rohyati itu bingung banget untuk membayar hutang gimana caranya. Dan ternyata tersebut itu menelpon dan meminta jangan bersedih, ini jangan bersedih, nanti saya akan bantu kamu untuk membayar hutang-hutang kamu. Dan ternyata orang yang menelpon tersebut meminta nomor rekening, tapi Ibu Rohyati masih bingung siapa namanya itu siapa gitu. Tapi itu tadi beliau tidak mau orang misterius itu tadi tidak mau menyebutkan siapa namanya. Dan akhirnya tetap ya orang Ibu Rohyati ngasih nomor rekening ke orang misterius tersebut. Dan ternyata Masya Allah banget teman-teman, setelah orang misterius itu tadi tidak tahu nomor rekening Ibu Rohyati, dan Masya Allah banget teman-teman, setelah ditransfer ya, beliau hanya berpesan agar saya membuang jauh-jauh kesedihan dan air mata saya. Beliau menyuruh saya membayarkan semua hutang saya, dan kalau ada sisa bisa dipakai untuk modal usaha suami Ibu Rohyati teman-teman. Dan Ibu Rohyati bingung bagaimana cara berterima kasih pada orang tersebut, sementara Ibu Rohyati nggak tahu itu siapa, dan Ibu Rohyati nggak tahu nomornya siapa, nggak muncul gitu. Dan ternyata besoknya teman-teman, Ibu Rohyati penasaran dan minta menelpon adiknya, karena itu kan pakai nomor rekening adiknya. Suruh ngecek berapa sih yang ditransfer. Masya Allah banget, orang tersebut teman-teman ternyata mentransfer uang total 250 juta. Masya Allah banget, Ibu Rohyati sangat terkejut, benar-benar senang gitu ya. Ternyata pertolongan Allah itu benar-benar nyata kepada orang yang membutuhkan, dan sungguh-sungguh orang yang dalam bersolawat dan berdoa itu, keajaiban solawat itu benar-benar dahsyat teman-teman. Masya Allah, benar-benar dahsyat. Nah itu tadi ya teman-teman, kisahnya Ibu Rohyati. Ini tuh tidak hoax, saya nggak ngarang, ini tuh saya ambil dari buku tentang kisah solawat. Masya Allah banget. Dari sini teman-teman, kita tuh nggak mungkin bagi Allah, benar. Uang 250 juta aja Allah kasih gitu loh, dengan cuma-cuma melalui orang yang tidak dikenal, entah itu malaikat atau apa,
kita nggak tahu, tapi Allah tuh benar-benar tahu ketika kita butuh uang. Kita harus sabar, kita ikhtiar sholawat, berdoa sama Allah, tetap kita berprasangka baik sama Allah. Allah tuh nggak akan mengingkari janji-janji kepada umatnya, teman-teman. Masya Allah banget. Semoga cerita ini menginspirasi buat teman-teman. Karena dengan berdoa dan sholawat, insya Allah semua beres, insya Allah semua diberi kemudahan. Ya, cukup sekian podcast dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.